Ini kan nanti masing-masing dinas ketenagakerjaan akan di masing-masing pemerintah daerah kan akan menyiapkan posko THR ini yang tujuannya menjamin supaya pelaksanaan dari tunjangan hari raya keagamaan itu bisa dilaksanakan sesuai aturan, dan kalau ada hal yang sifatnya tadi belum bisa atau belum mampu melakukan sesuai dengan ketentuan tadi, memang masih diperkenankan dengan tadi pembuktian dari laporan keuangannya dan sebagainya. Nah, yang paling penting sebenarnya yang perlu kita pahami bersama-sama, THR ini sebenarnya kami sangat juga mendorong untuk masalah dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Kita berharap di kuartal 2 ini pertumbuhan ekonomi kita bisa membantu pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 yang kita perkirakan masih negatif. Nah, dengan dasar seperti ini, kalau kita masih ingin mentargetkan bahwa di 2021 di kisaran 5%, kalau kuartal 1 masih negatif, kuartal 2 paling tidak, kemarin Pak Menko menyampaikan minimal 6,7% sampai 7%, itu minimal. Artinya untuk mencapai ke angka itu perlu upaya bersama kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 2. Seperti kita ketahui, pertumbuhan ekonomi kita kontribusi paling besar adalah dari konsumsi. Konsumsi rumah tangga itu 57,7% sendiri berdasarkan PDB 2020 yang lalu. Karena itu, sebenarnya THR ini kita akan dorong betul supaya nanti meningkatkan daya beli dari masyarakat, terutama para pekerja dan buruh. Selain itu, pemerintah juga akan menggulirkan berbagai program. Dari sisi demand maupun supply-nya kita siapkan sama-sama. Masyarakat, terutama pekerja buruh, kita dorong sudah mendapat THR dulu. Kemudian nanti sekitar H-7 sampai H-3 atau H-10 sampai H-5, selama 5 hari kita juga bikin event seperti Harbolnas dan sebagainya. Artinya kita tetap mendorong spending dari masyarakat untuk membantu pertumbuhan ekonomi di kuartal 2, Mbak. Jadi sebenarnya tidak hanya THR untuk karyawan swasta, untuk yang ASN pun Pak Menko kemarin sudah menyampaikan ke Bu Menteri Keuangan supaya juga bisa dibayarkan, biasanya kalau ASN itu H-10. Sehingga kira-kira 10 hari terakhir Ramadan itu baik ASN maupun karyawan swasta mempunyai daya beli karena mendapat THR tadi, dan kita harapkan berbelanja. Karena dengan belanja spending ini nanti yang kita harapkan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Demikian Mbak Anatu. Baik, Pak Susriyono, sebenarnya seberapa besar sih pemerintah mengukur perputaran dana apabila THR ini bisa turun ke masyarakat? Ya, seperti kita ketahui, kalau dari sisi hitung-hitungan potensi konsumsi, tambahan potensi konsumsi, kalau THR karyawan swasta dan ASN ini nanti bisa kita berikan H-10 dan H-7 tadi, paling tidak kami hitung minimal ada tambahan potensi konsumsi 215 triliun. Hitung-hitungannya kira-kira kalau dari ASN sendiri yang barangkali yang aktif kemarin jumlahnya sekitar 4,3 juta, kalau kita berikan THR 5 jutaan, kemudian yang gaji 17-nya juga 5 jutaan, katakan kalau 10 juta ada 43 triliun. Kemudian yang karyawan swasta yang mengikuti BPJS sekitar 20 jutaan orang, kalau A 5 juta saja sudah 100 triliun. Kemudian kalau non BPJS dari kebanyakan yang sektor informal misalkan, kalau 36 jutaan pekerja, kali katakan minimal 2 jutaan sudah 72 triliun. Jadi 100 plus 72 plus 43. Jadi kurang lebih potensi tambahan konsumsi yang bisa kita harapkan itu sekitar 215 triliun.